bersama kita, sekumpulan mahasiswa dari Universitas Maritim Braja Ali Haji, jurusan Pendidikan Matematika. Lebih detailnya lagi, kita dari kelompok 6 mata kuliah kewirausahaan yang beranggotakan 1. Andika Ria Andini, 2. Fariki Afurkon, 3. Satria Tubagus, 4. Tiara Harnanda Syartika, dan yang kelima, Tria Nurfatona. Nah, sebelumnya kita sudah melakukan study field ke beberapa tempat penjual dimsum di Tanjung Pinang loh. Sudah ditonton belum videonya? Dan di video kali ini kami akan menyampaikan rancangan proposal kewirausahaan yang berisikan inovasi UMKM yang dapat dilakukan di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. UMKM di bidang kuliner, salah satunya makanan cepat saji, banyak digemari masyarakat. Kebanyakan orang menganggap makanan cepat saji itu tidak sehat, padahal tidak semuanya loh. Contohnya saja dimsum, makanan cepat saji yang memiliki beragam varian rasa dan jenis dengan harga terjangkau. Terbukti saat kelompok kita melakukan field study. Dengan varian rasa yang beragam dan harganya terjangkau, bahkan banyak digemari juga, dimsum sebagai makanan cepat saji masih saja dianggap kurang menyehatkan loh. Oleh karena itu, ini menjadi dasar bagi kami untuk menciptakan fast food atau makanan cepat saji untuk inovasi dimsum yang berbeda, khususnya di Tanjung Pinang. Jadi, kita bisa lebih mendalami apa yang bisa dikembangkan dan bagaimana cara mengembangkan makanan cepat saji yang satu ini, yaitu dimsum. Dari namanya yang disebut-sebut dimsum, teman-teman tahu nggak nih dimsum dari mana? Dimsum adalah salah satu makanan khas Cina yang sangat populer di berbagai penjuru dunia termasuk di Indonesia loh. Dimsum adalah makanan yang berasal dari daerah Kanton yang memiliki arti ke dalam bahasa Indonesia yaitu makanan kecil yang dalam bahasa Mandarinnya berarti menyentuh hati. Wah, makanan mungil dan menyentuh hati ini ternyata telah memikat dunia. Yang awalnya hanya cemilan untuk menemani minum teh dan disajikan dalam keranjang pengukus berukuran kecil, hingga kini dapat kita nikmati kapan saja. Lalu, inovasi apa yang dapat kita lakukan pada dimsum khususnya di Tanjung Pinang ini? Dari hasil field study yang telah dilakukan, di mana telah mengunjungi 3 tempat UMKM dimsum, dan ketiga tempat tersebut memiliki banyak varian dimsumnya, mulai dari dimsum original isi ayam, dimsum udang, onigiri, kepiting, dan lain-lainnya. Sehingga dari field study tersebut kami memiliki beberapa inovasi baru dalam varian dimsum, yaitu dimsum isi sup dan dimsum isi sambal. Inovasi pertama yaitu dimsum isi kaldu, yang mana di dalam isian dimsum bukan hanya terdapat daging ayam, namun terdapat kuah kaldu yang saat digigit akan terasa meledak di mulut sehingga lebih juicy dan nikmat. Untuk membuat dimsum isi kaldu ini sama dengan dimsum lainnya, hanya saja perlu tambahan kuah kaldunya saja. Untuk menambahkan kuah kaldunya, pertama kita perlu membuat kuah kaldu untuk isian dimsum dengan merebus air bersama ceker atau tulang-tulang ayam, jahe, garam, merica bubuk, dan gula pasir dengan api kecil hingga berkaldu. Setelah itu, angkat ceker atau tulang-tulang ayam dan rebus kembali hingga mendidih. Kemudian, saringlah kuah kaldu agar tidak ada sisa rempah-rempah dalam kuah kaldu. Selanjutnya, masukkan gelatin agar menjadi seperti puding dan tuangkan ke dalam baskom. Kemudian, tunggu hingga dingin dan masukkan di dalam kulkas sampai beku. Setelah itu, potong-potong kecil puding kaldu yang sudah jadi. Untuk membuat adonan isi dimsum juga sama dengan isi dimsum pada umumnya, yaitu dengan mencampur daging ayam, bawang putih, jahe, daun bawang, saus tiram, merica bubuk, garam, gula pasir, dan minyak wijen yang sudah dihaluskan semua, kemudian aduk sampai merata.
Untuk varian dimsum isi kaldu ini, kita hanya perlu campurkan adonan isi dimsum dengan puding kaldu yang sudah dipotong kecil. Kemudian, masukkan isian dimsum tersebut ke dalam kulit dimsum, lalu tutup kulit sambil dipelintir bagian atasnya. Selanjutnya, kukus dimsum selama 6 menit dengan api sedang dan sajikan selagi hangat supaya kaldunya bisa meledak di mulut. Inovasi kedua yaitu dimsum isi sambal. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan saat melaksanakan study field, di mana ternyata yang menjadi ciri khas dan daya tarik konsumen masyarakat Indonesia yaitu salah satunya sambal. Oleh karena itu, inovasi dimsum isi sambal ini tercetus. Dalam variasi dimsum isi sambal memiliki 3 varian isi sambal, yaitu black pepper, barbecue, dan Korean spicy. Black pepper atau saus lada hitam merupakan salah satu di antara banyak saus yang digunakan untuk mengolah daging. Apalagi saus black pepper punya rasa yang agak pedas, sehingga cocok bagi lidah masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kali ini kami membuat inovasi dengan menggunakan black pepper sebagai campuran isi dimsum, sehingga rasa ayam yang dicampur sambal black pepper di dalam isian dimsum akan memiliki cita rasa pedas dan sensasi hangat dari lada hitam. Sambal barbecue juga merupakan salah satu di antara banyak saus yang digunakan untuk mengolah daging yang memiliki bahan dasar saus tomat dan rempah-rempah, sehingga rasa yang dominan yaitu asam, gurih, dan sedikit pedas atau tidak terlalu pedas. Jadi sangat cocok untuk konsumen yang tidak suka makanan terlalu pedas. Sesuai dengan namanya, sambal Korean spicy berasal dari Korea Selatan yang menjadi ciri khas makanan pedas Korea yang terbuat dari saus gochujang, yaitu beras ketan dan bubuk cabai yang difermentasi supaya bisa digunakan beberapa kali dan tahan lama. Biasanya saus ini dimasak dengan kimchi, tteokbokki, Korean spicy chicken wings, dan sebagainya. Namun, kali ini kami membuat inovasi dengan menggunakan Korean spicy sebagai campuran isi dimsum. Untuk varian dimsum isi sambal ini, kita hanya perlu campurkan adonan isi dimsum dengan varian sambal, black pepper, barbecue, dan Korean spicy. Kemudian, masukkan isian tersebut ke dalam kulit dimsum, lalu tutup kulit sambil dipelintir bagian atasnya. Kukus dimsum selama 6 menit dengan api sedang, kemudian sajikan selagi hangat dan sambal akan terasa lebih nikmat di mulut. Nah, untuk anggaran inovasi dimsum yang kami lakukan sudah kita cantumkan pada proposal. Secara keseluruhan, dari awal kita menjalankan kegiatan ini hingga merancang sebuah proposal terkait inovasi dimsum, kesimpulan yang kita dapatkan pertama, inovasi dimsum yang pertama yaitu dimsum isi kaldu, yang mana di dalam isian dimsum bukan hanya terdapat daging ayam, namun terdapat kuah kaldu yang saat digigit akan terasa meledak di mulut sehingga lebih juicy dan nikmat. Kedua, inovasi yang kedua yaitu dimsum isi sambal. Dalam variasi dimsum isi sambal memiliki 3 varian isi sambal, yaitu black pepper, barbecue, dan Korean spicy. Yang ketiga, total anggaran yang dapat dikeluarkan dengan menggunakan bahan utama yaitu daging ayam serta penambahan pada bahan inovasi berjumlah Rp162.000. Nah, itu tadi inovasi yang dapat kami simpulkan terhadap dimsum khususnya di Kota Tanjung Pinang. Untuk teman-teman yang tertarik melakukan inovasi lainnya, boleh banget tuh dicoba. Karena kita sudah sampai di tahap akhir kesimpulan pada proposal kewirausahaan ini, maka akan berakhir pula video kali ini. Untuk teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!